3 laporan. Satu laporannya adalah kamu dalam 1 pekan ada 1 hari nggak masuk. Kalau hari ini wajar 1 minggu 1 hari nggak masuk karena ada hari libur. Bahkan ada orang 1 minggu 4 hari nggak masuk. Setelah diklarifikasi kenapa nggak masuk, karena kata beliau, saya ini ya khalifah, biarpun gubernur, dia gubernur di Hems, biarpun gubernur, saya ini cuma punya baju cuma 1. Ya, punya baju cuma 1. Kalau saya pakai selama 6 hari, saya harus bersihkan itu di 1 hari. Jadi ketika saya mencucinya, saya keringkan pakaian, itu saya nggak bisa menghadap dan bertemu dengan rakyat. Karena kalau bertemu dengan rakyat berarti dia nggak punya baju, nggak punya pakaian. Saya itu waktu membaca kisah ini, saya itu cuma kira kalau ada dulu para sahabat kok seperti itu. Karena memang mereka nggak mampu membeli pakaian. Pakaian itu berdaya mahal. Maka sampai Imam Al-Bukhari menulis 1 bab dalam kitabnya, yaitu bab sholat bilihafin wahid, sholat hanya dengan 1 helai kain, bukan baju ya, 1 helai kain. Karena orang dulu itu boro-boro pakaiannya seperti antus, seperti kita ini, lengkap, ada lengannya, ada semuanya. Dulu itu 1 lembar kayak pakaian ihram itu. Jadi kalau 2 helai itu enak dilihatnya, karena ada izar, ada rida, ada sarung, ada apa namanya, ada sarung ya, ada atasnya. Tapi kalau cuma 1 helai gimana coba pakaiannya? Makanya Rasulullah itu pernah sholat dengan 1 helai lembar pakaian. Itu dililit. Yang penting itu pundaknya tertutup. Yang penting pundaknya tertutup. Gimana cara melilitnya kita bingung hari ini. Sampai Rasulullah mengingatkan para wanitanya, jangan dulu kalian mengangkat kepala bangkit dari sujud sebelum laki-lakinya, jamaah laki-lakinya semuanya ngangkat bangkit dulu. Karena bahaya, kalau perempuannya angkat dulu terus bajunya cuma 1 helai, ya maka itu katulistiwa kelihatan semuanya, ya Sidratul Muntaha. Ya, jadi sampai seperti itu dulu para sahabat. Makanya pakaian itu benda yang mahal. Ketika mengenakan pakaian, Rasulullah itu biasa berdoa. Hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad serta Imam Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amalul Yaum. Al-Baghawi juga meriwayatkan Rasulullah bersabda, man labisa sauban, siapa yang pakai baju, kita pakai pakaian kayak baju, faqala, kemudian dia berzikir, berdoa kalau pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi salah satu keistimewaan hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang pakai baju kemudian baca terus baca doa gini, ya, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi kasani hada. Panjang banget sih Ustaz, ya agak panjang karena hadiahnya diampuni dosa. Kalau pendek hadiahnya Tupperware. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Nah ini pakaiannya bisa disebut boleh hanya
Pakaiannya disebut saum. Ya, saum. Saum artinya baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza saum wa razaqani Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Pendek sih sebenarnya. Min ghairi haulin minni. Wala quwwatin. Selesai. Ada kan? Selesai. Rasul bersabda, siapa man la siapa yang pakai baju. Sumakal, kemudian ketika dia pakai baju dia baca, Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Pendek. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ghafara, Allah mengampuni untuknya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Antum selama ini bacanya apa? Bismillah itu ada. Oh, itu saja. Baca ini enggak? Nah, ya, maka naikkan sedikit karena kita bukan TK lagi. Yang Bismillah itu anak TK. Ya, kita kan sekarang sudah SD, SMP, SMA, supaya diampuni. Karena di sini disebutkan begitulah Rasulullah SAW setiap kali memakai baju. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, rawahu Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Satu sunnah kita bisa amalkan. Ya, tiap hari loh. Jadi ada orang yang setiap hari dosanya diampuni oleh Allah. Karena sebab gugurnya dosa itu bukan hanya dengan istighfar. Ya, bahkan ini keutamaannya luar biasa. Kalau antum supaya nggak lupa, catat, tulis, tempel di lemari. Soalnya kan antum kalau mau pakai baju, ambil baju di lemari, tempel di situ. Ya, tulisannya apa? Tulisannya ambil print di internet, ketemu insya Allah. Ya, itu kalau tulisan antum kan nanti antara bainal maut wal hayat. Tulisannya antara hidup dan mati. Ya, ini apa ini bacanya? Gitu ya. Ya, tempel saja, cari stikernya, keluar di print, tempelkan di lemari. Jadi sehari baca, 2 kali pakai baju, seminggu insya Allah nggak perlu baca lagi karena sudah menjadi rutinitas, antum sudah hafal. Ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah, alladzi yang kasani, memberikan aku pakaian, hadza ini thawb, baju, memberikan aku baju sebagai pakaianku ini. Wa razaqani, dan Allah rezekikan nikmat ini kepadanya. Jadi nikmat orang bisa punya pakaian itu nikmat. Ya, karena banyak orang yang tidak mampu membeli pakaian. Maka kita harus syukuri. Salah satunya dengan cara membaca Alhamdulillah. Bismillah itu bukan doa pakai baju. Bismillah itu doa melepas baju. Pakai baca itu membaca Bismillah, waktu pakai baju itu antum kebalik. Karena memakai baju itu bukan Bismillah tapi Alhamdulillah. Melepas baju baru antum baca Bismillah. Jangan antum dibalik, melepas baju pakai Alhamdulillah, pakai baju baca Bismillah. Karena ini sunnah Rasul. Kenapa kok Rasulullah memerintahkan kita ketika melepas pakaian baca Bismillah? Karena
fa innahu satrun baina a'yunil jin wa auratil ins. Ucapan bismillah itu menjadi satar. Ini satar nih. Namanya satar. Apa satar? Pembatas antara penglihatannya jin dan auratnya manusia. Jadi kalau orang masuk WC membaca bismillah, maka doa masuk WC itu kan bukan hanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tapi harus didahului dengan bismillah. Dalam hadisnya begitu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Karena bismillah itu dijelaskan oleh Rasul, bismillah itu akan menjadi satar, pembatas antara pandangan mata setan dengan auratnya manusia. Ya, nah ini silakan antum amalkan. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jadi kita membeli, kita mampu punya pakaian itu bukan karena hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita bisa, tapi semuanya karena anugerah dari Allah. Jadi sampai dalam kita membeli pakaian atau kita memakai pakaian pun hadir rasa syukur bahwa ya Allah, pakaianku ini semuanya nikmat pemberian darimu ya Allah. Karena dulu Nabi Adam nikmatnya dihilangkan oleh Allah ketika melanggar larangan. Apa itu nikmatnya yang Allah cabut dari Nabi Adam? Nikmat tidak punya nikmat berpakaian. Kan Nabi Adam melanggar larangan Allah. Setelah dimakan dua larangan ini, apa yang terjadi? Semua pakaian Nabi Adam dan Siti Hawa hilang, lepas semuanya. Itu nikmat yang Allah angkat dari Nabi Adam. Maka ketika kita memiliki pakaian, hadir rasa syukur bahwa semua ini karunia dari Allah. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini semua anugerah pemberian dari Allah. Selesai ya? Saya hapus ini karena ini pelengkap saja, pelengkap pembahasan kita di bab ini. Sebenarnya kita bukan bahas ini, tapi karena ini ada di fasal, kita lanjut lagi di kitabnya. Anak penghapusnya mana? Ini nggak kotor. Sudah ini? Ya, antum catat terus praktekkan, jangan cuma nyatet saja. Ya, praktekkan. Alhamdulillahilladzi kasani ada sauba desa itu dan ayo sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba warasaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Selesai. Sekarang kita masuk babnya baru, babul adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamah fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil adzan wa adkarihi. Sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adzan dan zikir-zikir terkait azan. Baik, saya bacakan. Subita anhu, telah jelas tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sanna ta'dzim, bahwasanya Rasul menyunahkan azan itu bitarji'in wa bighairi tarji', dengan tarji' atau tanpa tarji'. Jadi azan itu boleh pakai tarji', boleh juga tidak pakai tarji'. Tarji' itu apa tarji'? Tarji' adalah mengulang asyhadu sebelum ada sunnah muadzin praktekkan
Padahal dari mazhab Syafi'i ini sunnah dianjurkan. Namanya tarjih. Tarjih itu begini. Setelah muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, karena Muhammad Rasulullah, suaranya kecil. Lalu nanti orangnya besar. Jadi kalau sunnahnya ini namanya tarjih. Sekarang dipakaikan di Indonesia, ya, karena khawatir mungkin ada dipakainya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mendengar itu orang dekat saja. Baru kemudian muadzin memandangkan keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tarjih itu seperti ada suara bisik-bisikan muadzin. Karena seperti itulah dulu azan sahabat Abu Mahdhurah yang ada di kota Mekah. Ya, maka azannya kita di Indonesia itu pakai azannya apa namanya? Abu ya, di Indonesia Syafi'i tapi azannya nggak pakai Syafi'i. Syafi'i tapi azannya nggak pakai Syafi'i. Ya, karena azannya kita pakai azan Bilal. Qomatnya pakai qomat Bilal. Kalau Syafi'i benar itu azannya pakai versinya Abu Mahdhurah, qomatnya pakai Bilal bin Rabah. Ya apa qomatnya? Nanti kita ini antum qomat pakai versinya siapa? Kalau qomat pakai versi Qomat itu pakai versinya orang Indonesia. Karena kadang yang bermadzhab Syafi'i sendiri mengamalkan tarjih itu takut, padahal itu sunnah, ya. Jadi setelah Allahu Akbar yang pertama itu ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru keras. Jadi kedengaran ada orang berbisik, itu namanya tarjih. Atau di ghairi tarjih, atau sunnah juga tidak pakai tarjih. Kenapa? Karena nanti kan Rasulullah itu azan di Mekah, ada azan di Madinah. Yang di Madinah itu apa namanya? Nanti saya bahasanya. Nanti dulu supaya nggak lompat-lompat. Wasyuri'a al-iqamah atau wasyara'a al-iqamata masna wa furada. Dan qomat itu disyariatkan dua-dua atau ganjil dan ganjil. Walakinna alladhi sahha anhu tasmiyatu kalimatil iqamah, dan yang akan tetapi yang jelas kesahihannya adalah mengucapkan qad qamatis shalah diulang sebanyak 2 kali qad qamatis shalah. Walam yasiha anhu ifradu al-batta, dan sama sekali tidak benar dari Nabi kalau qad sekali. Jadi kalau ada orang yang baca qad qamatis shalah itu tidak benar. Sholat Nabi diulang 2 kali. Sholat qad qamatis shalah. Ya, gitu ya. Wa kadzalika shahha anhu, demikian pula jelas tanya dari Nabi ketika azan 4 kali. Karena itu kita pakai Allahu Akbar, Allah Akbar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yasihha anhu al-iqtisar ala marratain. Tidak benar kalau ada pendapat yang mengatakan Allahu Akbar itu hanya dibaca 2 kali. Ya. Sampai kemudian kesimpulannya begini. Dan hadis
berasal dari hadis sahabat Abu Mahdurah. Muazin Rasulullah itu ada 3. Muadzin Nabi itu ada 3. Yang pertama paling terkenal namanya siapa? Bilal. Ya, Bilal. Jadi Bilal itu bukan nama profesi ya. Bilal itu nama orang. Kalau di Indonesia kadang Bilal itu jadi profesi. Ada imam isya, ada imam tarawih, ada petugas kultum, ada muazin, ada Bilal. Ya, ini ya wallahu a'lam dulu siapa dulu. Tapi Bilal ini nama orang, bukan nama profesi. Bilal bin Rodah. Sahabat yang kedua, muazin Rasulullah, namanya Ibnu Umi Maktum, buta, orangnya buta. Sahabat yang ketiga, muazinnya bernama Abu Mahdurah. Biasa berganti-gantian menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya riwayat azan pun nanti datangnya dari ini. Dari mana azannya Bilal bin Rabah, bagaimana Abu Mahdurah. Baik. Wa kullu, baik. Ya. Wa kullu jaizatun mujzi'atun la karahata fi syai'in minha. Semua lafaz azan dari sahabat tadi itu bolehnya dipakai. La karohata, tidak makruh. Boleh-boleh saja, tidak dibenci, bukan. Jadi semuanya silakan azan 3 sahabat tadi boleh dipakai. Ya tergantung nanti. Ya kita ini kan kadang karena tidak belajar keberagaman, akhirnya kalau melihat yang agak aneh sedikit, mudah untuk dikatakan sesat. Ternyata qomat dan adzan itu lafadznya sama, hanya yang membedakan adalah jumlah pelafatannya berapa. Kalau mazhab Syafi'i 19 lafaz azan, kalau Maliki 17 lafaz azan. Jadi ada, kalau Hanafi juga 19, tapi versinya nanti agak berbeda di susunannya. Jadi perbedaan itu antara 19 atau 17 lafaz azan. Kalau kita biasanya berapa? 17, karena nggak pakai tarjih tadi. Tadi kan nggak pakai apa? Tarjih. Ya. 15. Iya 15 karena nggak pakai tarjih. Jadi ada 15, ada 17, ada 19. Wa in kana ba'duha afdal min ba'din, biarpun sebenarnya sebagian itu lebih afdal daripada yang lain. Fal Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mazhab Hambali akhadha bi Abi Bilal wa iqamati. Kalau Hambali itu Bilal azannya dan qomat pakai versinya Bilal. Ya, Hambali itu azan dan qomat pakai versinya Bilal. Ini azan, qomat, iqamah pakai versinya Bilal bin Rabah. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini Hambali. Wasyafi'i akhadha bi adhani Abi Mahdurah wa iqamati Bilal. Syafi'i, mazhab Syafi'i itu azannya pakai Abu Mahdurah. Azannya pakai Abu Mahdurah. Azannya versi Abu Mahdurah. Qomatnya, iqamah pakai versinya Bilal bin Rabah. Ini udah turun-temurun dari dulu begini, ya. Terus wal Hanafi wa Abu Hanifah akhadha bi adzani Bilal wa iqamah Abi Mahdurah. Abu Hanifah kebalikannya Syafi'i. Hanafi, Abu Hanifah Hanafi,
Kalau adzan pakai Bilal, qomatnya pakai Abu Mahdhur. Adzannya pakai versi qomat Abu Mahdhur. Banyak penduduk Madinah, ahli Madinah. Qomat azan pakai ahli Madinah. Karena Imam Malik kan sampai wafat di Madinah. Dan pakainya yang ada. Apa yang ada di Madinah itu yang dipakai oleh mazhab Imam Malik. Oke, kita jelaskan satu-satu. Sekarang versi siapa dulu nih? Versi Hambali. Versinya Hambali. Baik, rinciannya begini, rinciannya. Semua empat mazhab ini sepakat ala anna al-fadhil iqamati hiya nafsu al-fadhil adzan, bahwa lafaz qomat sama persis dengan lafaz adzan. Semua ulama empat mazhab sepakat. Di ziyadati qad qamatis shalah ba'da hayya 'alal falah, dengan ada tambahan qad qamatis shalah setelah lafaz hayya 'alal falah. Ini semua sepakat. Tidak ada yang menyelisih azan ini kecuali Syiah. Ya, kalau Syiah versi azannya paling beda. Makanya Syiah itu nggak sama dengan ahli sunnah. Dia keluar dari empat mazhab tadi, keluar dari empat mazhab tadi. Nah, Syiah itu punya azan versi sendiri. Kalau ini empat mazhab versinya sama, lafaz-lafaz azan dan qomatnya. Wa kadzalika tafaqu ala anna tartiba baina al-fadhiha huwa nafsu tartibi al-fadhil adzan. Begitu pula para ulama empat mazhab, Hanafi, Abu Hanifah, Hambali, Syafi'i dan Malik, semuanya sepakat tertib urutannya seperti itu. Tertibnya illa annahum, ya, hanya saja mereka ikhtalafu fi tikrari wa ifradi al-Fatihah, berbeda tentang pengulangannya saja. Tapi kalau urutannya sepakat, hanya pengulangannya ini diulang berapa kali itu yang jadi perbedaan pendapat. Jadi kalau lafaz urutannya sama, berapa diulangnya itu yang berbeda. Allahu Akbar, lafaz pertama Allahu Akbar tuqalu fi bad'il iqamah marratain. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dibaca dua kali saja. Menurut tuqalu bi bad'il iqamah marrataini wa indal madzhab as-salasa wa arba' marrat indal Hanafiyah. Allahu Akbar yang azan tadi berapa? 4 kali. Kan sepakat 4 ya semuanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sepakat 4 mazhab. Nggak ada yang beda. Qomatnya beda. Kalau 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, dan Malik, semuanya sepakat qomat Allahu Akbar itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kecuali Hanafi, Abu Hanifah qomatnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari situ ya. Jadi kita di Indonesia ikut mazhab mayoritas. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Itu Syafi'i. Terus apa lagi? Hambali, Maliki. Kalau saya mau ringkasan, saya catat di sini. Qomat ya, kan nanti setelah azan ada qomat. Iqamah. Dan Allahu Akbar. Allahu Akbar 2 kali. Ini 3 mazhab. Syafi'i, terus Maliki, terus Hambali. Ya, Allahu Akbar 2 kali. Kecuali Hanafi berapa? 4 kali itu
Hanafi. Ringkasannya begitu. Hanafi itu sekarang mana? Hanafi itu di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Cina, di Turki. Itu Hanafi. Azan komannya nanti begitu. Terus asyhadu an la ilaha asasa warotaini adalah Hanafiyah. Asyhadu an la ilaha illallah sekali saja nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini satu kali saja. Lagi-lagi beda di sini. Ini Syafi'i, Maliki dan Hambali. Hanafi berapa? 2 kali. Untuk 2 kali ini Hanafi. Supaya kita tahu beda, ya. Terus ini asyhadu anna ini juga sama ini. Asyhadu anna omatnya, ya, anna ini 1 kali sama Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau Hanafi berapa? 2 kali. Nah azan di sini kalau Syafi'i beda sama yang lainnya. Syafi'i azannya di sini ini semuanya diulang. Asyhadu alla ilaha illallahnya 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 4 kali. Itu namanya tarjih kalau Syafi'i. Cuma prakteknya banyak yang nggak ikuti ini. Padahal dalam fikih Syafi'i manapun itu namanya sunnah. Sunnah fil adzan namanya tarjih. Jadi seperti tadi caranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikeraskan asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadisnya jelas, itu hadis Abu Mahdura yang pakai tarjih tadi. Nah, terus ini qomat ya, qomat. Pada qamatis shalah tuqallu marrataini inda salasa wa marrat indal malikiyah. Pada qamatis shalah dibaca berapa kali? 2 kali. Pada qamatis shalah itu 2 kali menurut 3 madhab kecuali Malik sekali. 1 kali menurut Malik. Berarti di Madinah waktu itu kalau qamatis sholahnya sekali. Ya, ini Maliki. Beda di sini ya. Biasanya ini selalu bertiga nih. Di sini Syafi'i, terus Hambali, terus Hanafi. 1 kali. Qamatis sholah pada qamatis sholah. Jadi kalau versi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad qamatis shalah. Nah, gitu ya. Hayya 'alas shalah dulu ya. Hayya 'alas shalah sama. Hayya 'alas shalah sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Kalau hayya 'alas shalahnya semua sepakat. Ya, berapa kali berarti? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah berapa kali? Sekali, karena tadi ada hadisnya sekali-sekali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oke, terus apa lagi lafadznya? Allahu Akbar. Tuqallu marratain 'alal madzhab arba'ah. Allahu Akbar yang di sini 2 kali, semua 4 mazhab sepakat. Allahu Akbar yang ke Allahu Akbar di sini semuanya 2 kali, 4-4-nya sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Makanya saya juga kadang agak mikir, ada yang kadang qomat itu terakhir logonya sekali. Ya. Ya sholat ayat sholat pada qamatis sholat pada qamatis sholat. Allahu Akbar. La ilaha. Saya tuh mikir ini mazhabnya apa? Sendiri. Mazhab sendiri. Sampai sekarang saya nyari itu, Pak. Ya, sampai sekarang. Karena antum kan qomat begitu ya sebagian ya. Antum bertanggung jawab secara ilmiah untuk mencari sumbernya dari mana. Harus itu. Nanti kalau sudah ketemu sampaikan ke saya supaya saya juga tahu gitu. Maksudnya ini dari mana sumbernya ini.
secara ilmiah itu harus bertanggung jawab. Ya, Allahu Akbar, la ilaha, ya nggak antum semua, sebagian. Ya, gitu. Maksud saya itu supaya di sini kalau mau koma, antum ngambil versinya yang itu. Terserah antum mau versi yang mana. Ya. Terus la ilaha illallah tuqalu marratan wahidatan ala madai al-arba. La ilaha illallah sama seperti Allahu Akbar, dibaca sekali semua empat madzhab sepakat. La ilaha illallah sekali empat-empatnya sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selesai. Itu ringkasannya, ya. Kalau baca banyak-banyak di sini. Jadi omatnya begitu. Azannya hanya kalau Syafi'i itu pakai tarjih, ya yang lain tidak pakai tarjih, Itu ya Pak ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini pakai versinya Imam Syafi'i, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu versinya Imam Syafi'i dan Hambali. Kalau Maliki agak beda kan? Maliki berarti di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi versinya Maliki qad qamatis shalahnya cuma sekali. Itu versinya Maliki. Ya, ini dari rasanya begini, tak rasa begitu tuh. Antum silakan pakai yang mana. Ya, selesai ya? Tak bisa dulu nih. Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, selesai lah tadi ya. Baik, itu saja ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Semoga manfaat ya. Kajian kita ini tentang adzan dan iqamah. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka Ibnu Qayyim ini luar biasa ketika menjelaskan hal-hal seperti ini. Beliau itu menjelaskan semua mazhab, ya, semua mazhab. Karena beliau secara mazhab sebenarnya lebih banyak ikut Hambali. Tetapi beliau bukan orang yang terpaku pada mazhab Hambali. Jadi tidak kemudian berpegang taklid kepada mazhab Hambali, ya. Dalam beberapa hal beliau kadang melompat kemana-mana yang sesuai dengan dalil, karena beliau mengikuti dalil. Jadi salah satu keunikan kitab Zadul Ma'ad itu karena semuanya bersumbernya di dalil. Maka semua kesimpulan yang beliau bawakan itu biasanya itu dibawakan riwayat hadisnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sampai di sini saja. Ada pertanyaan Pak? Ada? Silakan nanti. Waalaikumsalam. Saya singkat aja. Kenapa para mazhab ini dia menentukan azan ini sehingga orang bisa fanatik terhadap ini, sehingga bisa timbul perpecahan gitu ya? Karena azan ini aja. Ya. Apa sebabnya kok para mazhab ini mengambil imam tadi? Imam ya. Bisa beda-beda? Iya, bisa beda-beda. Gak beda kan, yang beda cuma jumlahnya. Bukan, artinya jumlahnya pun beda. Ya, dari jumlah saja sudah beda. Kenapa mengambil? Menarik ya, alasannya itu begini, jelas. Karena tadi ada Abu Mahduro, ada Bilal bin Rabah, ada Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum kenapa tidak disebut di sini? Oh ini dia. Karena Ibnu Ummi Maktum ini apanya? Beliau ini dengan keterbatasannya, makanya buta. Sehingga beliau itu tidaklah azan kecuali setelah diberitahu waktu azan sudah, waktu sholat sudah masuk. Jadi sebenarnya yang azan itu yang Bilal sama Abu Mahduro. Karena kan orang mau azan kan harus lihat dulu mata
matahari. Nah, sementara beliau buta, gimana mau melihat matahari itu ya. Jadi Ibnu Umi Maktum itu azannya kalau sudah diberitahu waktu sholat sudah masuk. Karena memang suara beliau itu lantang dan indah. Jadi beliau dipilih itu karena suaranya lantang dan indah. Nah, terus tadi kenapa kok azannya di sini ada beda-beda? Jadi berangkat dari ulama 4 mazhab ini memandang Abu Mahdhura dengan Bilal ini riwayatnya kuat mana? Karena azannya Abu Mahdhura itu azan setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, azannya Bilal itu azan yang Bilal kumandangkan setiap kali bersama Rasulullah. Disitulah 4 mazhab berbeda. Kalau begitu yang paling kuat versinya yang mana? Kalau Fathu Mekah sudah jelas. Fathu Mekah itu kan terjadi di tahun 9. Berarti di akhir-akhir masa Islam bersama Nabi. Dalam catatan syariat, kalau ada penerapan tata cara ibadah yang terakhir-akhir, biasanya yang akhir itu menghapus atau memperbaiki yang awal-awal. Itu pendapat yang pertama. Kenapa mengambil misalkan Abu Mahdhura atau kemudian mengambil Bilal? Tapi sebagian mengatakan, oh saya ambil Bilal, mazhab ini mengambil Bilal. Contohnya azannya siapa mengambil Bilal di sini? Azannya Bilal kembali. Kenapa ambil Bilal? Azan dan Iqamah. Karena Bilal itu lebih lama bersama Rasulullah. Ya, sehingga azan-azan yang dikumandangkan Bilal di hadapan Nabi itu mendapatkan restu dari Nabi, maka diambil. Itu awal mula perbedaannya dari situ. Ya, ada Abu Mahdhura diambil karena dia di akhir-akhir setelah Fathu Mekah. Itu jadikan dalil kalau yang di akhir biasanya memperbaiki apa yang di awal-awal. Makanya Imam Syafi'i mengambil yang Abu Mahdhura. Kenapa Imam Syafi'i ambil Mahdhura? Karena Abu Mahdhura terakhir azannya dikumandangkan ketika nanti ada di Mekah bersama para sahabat semuanya. Pahami? Ya. Dan azan itu direstui oleh Nabi, disebutkan tarjih. Maka Imam Syafi'i mengambil tarjih tadi itu, yang asyhadu alla ilaha illallah diulang 2 kali. Itu ada perbedaannya karena dari ijtihad kesimpulannya. Gitu ya Pak ya. Jadi kan, ya tentu nggak akan sama, karena masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda. Ya. Kamu kenapa ambil Bilal? Karena Bilal paling lama dengan Nabi selalu azan. Kenapa kamu ambil Abu Mahdhura di akhir-akhir Nabi hidup? Maka kalau Nabi mengizinkan dan merestui, berarti itu azannya yang paling sempurna. Itu maksudnya. Makanya dikatakan di Imam Ibnu Qayyim, wa kana ba'duha afdal min ba'd. Sebagian itu ada yang lebih sempurna daripada yang lain. Ya, seolah-olah Imam Ibnu Qayyim memandang bahwa azannya Abu Mahdhura yang pakai tarjih tadi itu lebih sempurna daripada azannya Bilal bin Rabah. Wallahu a'lam. Gitu. Ya, jadi memang ada perbedaannya tadi cara pandangnya. Ya, paham nggak? Alasan? Ya. Ada apa Pak? Penambahan kata waw. Waw. Sering komat. Ya. Wa asyhadu anna ada tambahan dia biasa saja. Nah, dia baca biasa saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa itu di awal. Iya, tidak apa-apa. Penambahan lafaz tidak mengurangi keabsahan azan. Azan itu batal kalau belum datang waktunya. Arti kurang waktunya belum masuk, azan, maka azan tadi dianggap batal, harus diulang kembali azan. Nggak sah. Ya, bukan terus. Loh kok tadi belum masuk, kurang 5 menit lagi. Azan lagi. Azan lagi. Kok azan menengkot? Ya udah, azan tadi batal. Kalau azan lagi, ya, gitu ya. Bagus. Halo, gimana? Masih ada yang bingung? Apa itu? Saya ada ini. Kalau pindah-pindah masa boleh nggak ini? Azan cara. Jadi misalnya hari ini saya pakai Amri. Iya. Terus nanti
Nanti Isya apa subuh nanti pakai Hanafi gitu. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Karena dia tidak terkait dengan ibadah sholat. Azan kan tidak terkait dengan ibadah sholat. Itu untuk menjelaskan kepada umat bahwa azan itu berbeda-beda. Cuma siap aja masjidnya digempur orang gitu ya. Azan apa ini? Gitu. Azan apa ini? Tapi memang lafaz azan itu beda-beda. Karena saya mengalami sendiri. Gitu ya. Saya pernah cerita ya. Jadi ada teman-teman jamaah umroh itu kita beristirahat di mauqif tempat istirahat itu biasa di ini ya. Terus siapa yang mau azan, siapa komat? Itu yang asal dari Afrika. Azannya beda, komatnya beda. Ya bedanya bukan beda lapatnya sama tapi jumlahnya berbeda. Saya terus oh ternyata di Afrika azannya begini. Ya, gitu. Makanya orang Afrika kalau pindah ke Indonesia mungkin juga mereka akan heran, kok di Indonesia azannya begini. Jadi itulah madhab itu dibuat berbeda-beda itu ya supaya kita tahu nikmatnya keberagaman. Ya, jadi di Afrika nggak pakai azan kita, nggak pakai yang asyhadu alla ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pakainya yang dua kali. Versinya berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, makanya safir seringlah pergi supaya kita tahu bahwa ada perbedaan. Kalau dekem saja, ya inan dekema. Apa lagunya ada sekarang? Mulai. Tapi itu contoh-contoh lafaznya seperti itu. Ya, baik. Semoga manfaat kajian kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Belum ajan dulu lah. wabarakatuh. Ini azannya versi